Yang kedua, muhasabah merupakan sifat hamba Allah yang bertakwa. Orang yang takwa adalah mereka yang membawa bekal sebaik-baiknya, dan dalam perjalanan mencari bekal tersebut tidak jarang seseorang merasa lelah dan bosan, dan kadang bisa tergelincir dan jatuh dalam futur atau lemah semangat untuk melakukan amal soleh. Nah, maka perlulah dilaksanakan muhasabah supaya membentuk seseorang menghadapi berbagai rintangan. Maimun bin Mahram rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba menjadi bertakwa sampai dia melakukan muhasabah atas dirinya lebih keras daripada seorang teman kerja yang pelit, yang membuat perhitungan dengan terang-terangan. Kemudian yang ketiga, buah manis dari muhasabah adalah taubat. Nah, ketika seseorang melakukan muhasabah, maka akan banyak penjelasan-penjelasan yang dihadapannya atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Banyak di antara manusia yang melakukan kemaksiatan, namun Allah masih memberikan nikmat kepadanya. Dia tidak menyadari bahwa ini adalah bentuk istidraj atau penangguhan menuju kebinasaan dari Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 1 dan 2, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Nah, orang-orang yang paham ayat-ayat di atas, maka dia akan takut atas peringatan Allah ini. Dia akan selalu introspeksi kepada dirinya. Dia akan selalu bermuhasabah atas apa yang sudah dia pernah lakukan. Nah, kalaulah kita memang sudah merasakan, sudah melakukan muhasabah diri atau introspeksi diri, dan kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan kita masa lalu dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana di dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman ayat 17-18, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Nah, artinya orang yang sudah bermuhasabah, dia akan berusaha untuk dekatkan diri selalu kepada Allah. Sampai akhirnya kita merasakan bahwa ternyata kita ini sangat kecil di hadapan Allah. Apapun yang sudah kita lakukan selama ini ternyata belum punya nilai apa-apa di hadapan Allah, karena kesombongan diri kita selama ini. Nah, bila rasa ini muncul di dalam hati seseorang hamba, maka pada saat itulah cahaya iman baru masuk ke dalam hati mereka atau kolbu kita. Maka peliharalah dan pertahankanlah itu, dan jangan biarkan cahaya iman tersebut hilang kembali. Sekarang apa manfaat daripada muhasabah yang kita lakukan? Yang pertama adalah untuk meringankan hisab pada hari kiamat. Karena setiap hari kita sudah bermuhasabah, kita sudah terus setiap saat untuk mengintrospeksi diri kita, sehingga kita takut untuk melaksanakan perbuatan dosa lagi. Kemudian yang kedua, terus berada dalam petunjuk Allah. Nah, jadi orang yang sudah bermuhasabah diri, apalagi setiap hari, dia akan merasa bahwa berada dalam petunjuk Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengobati hati yang sakit. Nah, inilah cara kita untuk mengobati hati yang sakit. Karena kita sudah terlalu banyak dengan dosa-dosa kita masa lalu. Tadi sudah dikatakan bahwa hati yang sakit, ya, kita ini semua lebih banyak berada pada keadaan hati yang sedang sakit. Nah, maka orang-orang seperti inilah yang perlu muhasabah diri lebih banyak.
Nah, sehingga terobatilah hati yang sakit tersebut. Kemudian yang keempat, selalu menganggap diri penuh kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dilakukan. Jadi kita selalu menganggap bahwa kitalah yang salah, kitalah yang telah melaksanakan perbuatan dosa selama ini. Sehingga kita apabila kita selalu merasa bahwa kita terus merasakan kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita selalu berusaha siap siaga untuk tidak lagi melakukan perbuatan maksiat. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita sering tertipu dengan amal yang telah kita lakukan. Yang kelima adalah membuat diri tidak takabur atau sombong. Nah, buah daripada muhasabah adalah bahwa kita jauh dari sifat sombong atau sifat takabur. Karena kita selalu merasa bahwa kita banyak dosanya. Kemudian yang keenam, seseorang akan memanfaatkan waktunya lebih baik. Ya, seorang akan memanfaatkan waktunya lebih baik lagi karena dia sudah merasa muhasabah setiap hari, mengintrospeksi dirinya setiap hari bahwa dia memang telah melakukan kesalahan-kesalahan selama ini. Nah, apabila kita sudah melaksanakan muhasabah tadi, introspeksi atas diri kita tadi, maka kita renungkanlah dan pikirkanlah bahwa semua nikmat dan ciptaan yang telah Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah diperuntukkan bagi hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 65-72 yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tampak tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya atau berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, dan mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, ini ayat 65 dan 66 ini kan terlihat bagi kita begitu besar Allah itu memberikan kemuliaan, kebahagiaan bagi kita. Dia yang telah memberikan kita rezeki dari langit berupa air. Kemudian juga Allah juga memberikan binatang ternaknya untuk kita. Ini semua adalah untuk kita manfaatkan. Ayat 67-nya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Nah, yang ayat ini adalah tentang buah-buahan yang Allah berikan kepada kita. Ayat 68-nya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, inilah pentingnya kita meminum madu, yaitu yang telah dibuat oleh binatang lebah. Nah, kemudian ayat berikutnya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun, sampai dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.
Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Terakhir ayat 72-nya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagian bagimu dari istri-istri kamu itu adalah anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, bunda-bunda semua, ukhti dan ummahat, dari ayat ini kalau kita perhatikan ayat per ayat apa yang sudah saya bacakan tadi, inilah berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada makhluknya yang paling sempurna, yaitu manusia. Mulai dari air, kemudian buah-buahan, ya, kemudian hewan ternak, dan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah meluruskan niat atau menyempurnakan niat. Ya. Niat adalah pendorong kehendak manusia untuk mewujudkan sesuatu tujuan yang dituntutnya. Nah, mau kemana kita sekarang? Apakah kita mau mengejar dunia kah dan perhiasannya, atau akhirat, atau kedua-duanya? Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 152. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul, sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, ya, bahwa kalau kita melihat ayat ini muncul pada saat perang Uhud. Mengapa pada saat ini kita bisa kalah, ya, umat muslim bisa kalah yang menimpa kita, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kemenangan. Hal ini disebabkan karena di awal pertempuran sebenarnya pasukan muslim hampir menang. Namun mereka berhasil dikalahkan karena sibuk berebut harta rampasan dan keteledoran pasukan pemanah yang meninggalkan posnya di atas bukit. Hal itu terjadi karena niat dari para pejuang telah berubah karena menginginkan dunia dan isinya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama sempurnakan niat dan jangan berubah sebelum ada apa yang niatkan terlaksana.